Pernah nggak sih ragu? Pasti pernah kan? Kita semua pernah. Tapi gimana kalau rasa ragu yang paling dalam justru dihadapkan sama kebenaran yang paling mendasar? Nah, hari ini kita bakal bedah satu cerita kuno. Cerita tentang orang yang nggak mau asal percaya. Dia nuntut bukti. Dan ini nih, tuntutannya. Sebuah kalimat yang jujur banget ya, tanpa filter dan kuat. Meskipun diucapin ribuan tahun lalu, kalimat ini rasanya relevan banget sampai sekarang, ya nggak sih? Ini kan kayak teriakan minta bukti nyata, bukti empiris. Dan inilah yang jadi inti pembahasan kita kali ini. Oke, pertama-tama kita coba masuk ke dalam ruangan terkunci. Soalnya, untuk ngerti kenapa Thomas sampai minta bukti segala, kita harus ngerasain dulu suasananya. Atmosfer yang bikin permintaan itu muncul, rasa takut yang luar biasa. Nah, sumber utama kita hari ini datang dari halaman sebuah leksionari. Anggap aja ini kayak buku panduan bacaan harian, gitu. Di dalamnya ada teks dari Injil Yohanes dan juga bagian renungannya. Dari sini nih, kita bakal coba gali apa sih yang sebenarnya terjadi di balik pintu yang kekunci itu. Coba deh kita bayangin posisinya. Pemimpin spiritual kalian baru aja dieksekusi secara brutal. Kalian ini kan pengikut terdekatnya, yang artinya kalian jadi target berikutnya. Jadi, ya jelas kalian ngumpul bareng, kunci pintu. Bukan buat privasi, tapi buat nyelamatin nyawa. Kebayang gak sih gimana tegang dan sesaknya ruangan itu? Pasti isinya cuma takut dan bingung. Dan pas lagi tegang-tegangnya, tiba-tiba Yesus muncul. Kata-kata pertamanya bukan soal strategi perang, bukan juga marahin mereka karena ngumpet. Justru sebaliknya, simple banget, damai sejahtera. Kata-kata ini tuh kayak obat penenang instan buat badai ketakutan yang lagi mereka rasain. Di momen yang luar biasa ini, Yesus ngelakuin beberapa hal penting. Dia nunjukin luka-lukanya sebagai bukti, dia kasih lagi kedamaian, terus dia kasih mereka misi baru. Dan buat ngebekalin mereka, dia menghembuskan Roh Kudus. Ini bisa kita artiin sebagai pemberian kekuatan dan bimbingan ilahi gitu. Wah, ini momen yang mengubah segalanya. Tapi sayangnya, ada satu orang yang kelewatan momen ini. Oke, kita masuk bagian kedua, anatomi keraguan. Sekarang yuk kita fokus ke tokoh utama kita, si Thomas. Kita coba bedah, apa sih yang sebenarnya bikin dia jadi skeptis banget? Nah, di sini ceritanya mulai beda. Fakta simpel kalau Thomas gak ada di ruangan itu, ternyata jadi pemicu dialog yang bakal kita kenang selamanya. Dia kelewatan pengalaman damai, bukti fisik, dan mandat misi yang langsung dari Yesus. Nah, di slide ini kelihatan banget nih inti masalahnya. Lihat deh kontrasnya. Di satu sisi, ada teman-temannya Thomas yang datang bawa cerita, kesaksian bareng-bareng yang penuh semangat. Di sisi lain, Thomas ngerespons kayak pemikir modern aja gitu. Dia butuh data yang bisa dia cek sendiri. Ini bukan cuma nggak percaya, ini adalah pertemuan antara iman yang berbasis kesaksian sama pencarian kebenaran yang berbasis bukti. Oke, bagian ketiga, undangan untuk melihat. Ceritanya kan bisa aja selesai di sini ya, Thomas dikucilin karena nggak percaya. Tapi yang terjadi selanjutnya justru keren banget. Kita lihat ada respons yang penuh belas kasih buat si rasa ragu itu sendiri. Coba deh perhatiin timeline-nya, ada jeda seminggu loh. Bayangin jadi Thomas selama seminggu itu, temen-temennya udah yakin banget, sementara dia masih berjuang sama keraguannya. Penantian ini nih yang bikin pertemuan kedua jadi jauh lebih dramatis dan penting. Dan bener aja, sekali lagi, pintu yang kekunci itu bukan masalah. Kemunculan Yesus yang kayak nembus hukum fisika ini bukan buat pamer kekuatan ya, tapi ini semacam penegasan bahwa realitas yang dia bawa itu lebih besar dari realitas fisik kita, sekaligus jadi pembuka buat interaksi yang bakal terjadi. Nah, ini dia puncaknya. Coba perhatiin deh, Yesus nggak marahin Thomas sama sekali karena ragu. Malah sebaliknya, dia dengan sabar dan personal banget ngundang Thomas buat ngelakuin persis apa yang dia minta. Kayak ngutip tuntutan Thomas balik ke dia gitu. Ini bukan sekedar pembuktian, ini undangan yang menghargai proses bertanya dan mencari. Dan respons Thomas, wah kuat banget. Yang menarik, di teksnya nggak pernah disebutin loh kalau dia beneran nyentuh luka-luka itu. Kayaknya cukup dengan ngeliat dan dengar undangan yang personal banget itu, keraguannya langsung runtuh. Pengakuannya, ya Tuhanku dan Allahku, jadi salah satu pernyataan iman paling mantap di seluruh Alkitab. Dari keraguan yang paling jujur, lahir pengakuan yang paling agung. Tapi ceritanya nggak berhenti di Thomas aja. Yesus justru pakai momen personal ini buat ngasih pelajaran yang relevansinya nembus ruangan dan waktu itu. Dan ini pesannya buat kita semua. Setelah mengakui iman Thomas yang lahir dari bukti, Yesus ngasih berkat khusus buat semua generasi setelahnya. Ya, buat kita-kita ini yang harus percaya tanpa bisa melihat langsung. Ini jembatan yang mengubah sebuah peristiwa sejarah jadi prinsip iman yang universal. Oke, kita sampai di bagian terakhir, ABC kerahiman.
Setelah kita ngerti ceritanya, gimana keraguan itu dijawab, sekarang pertanyaannya kan, terus ngapain? So what? Gitu. Nah, sumber kita ini ngasih kerangka praktis buat nerjemahin iman jadi tindakan. Jadi penulis bagian renungan di sumber kita ini ngerti satu hal yang penting banget. Poin dari cerita Thomas ini bukan cuma soal jadi percaya, tapi apa yang kita lakukan setelah kita percaya. Mereka merumuskannya sebagai ABC kerahiman, sebuah panduan yang simpel untuk bertindak. Kerangkanya ini simpel, tapi dalam banget artinya. Dimulai dengan A, ask for mercy, atau mohon belas kasih Tuhan. Lanjut ke B, be merciful, atau berbelas kasih ke sesama. Dan diakhiri dengan C, completely trust, atau percaya penuh sama dia, seperti yang akhirnya dialami Thomas. Coba kita fokus ke bagian tengahnya ya, yang jadi jembatan antara keduanya. Nah, ini dia poin kuncinya. Menurut sumber ini, iman yang tadinya nggak kelihatan, kayak imannya Thomas, itu jadi nyata dan bisa dilihat lewat tindakan kita. Panggilan untuk berbelas kasih kepada sesama jadi bukti nyata dari keyakinan di dalam hati. Gini deh, kalau Thomas butuh lihat luka fisik buat percaya, nah dunia di sekitar kita mungkin butuh lihat tindakan welas asih kita sebagai bukti iman kita, tanpa pandang status, suku, atau latar belakang. Cerita Thomas ini kan soal pencarian bukti fisik di zaman dulu. Ironisnya, kita sekarang hidup di zaman informasi. Datanya banyak banget, tapi anehnya, keraguan kita seringkali malah makin besar kan? Jadi, pertanyaannya buat kita sekarang, di tengah lautan informasi ini, bekas paku macam apa sih yang sebenarnya kita butuhin buat pindah dari ragu jadi yakin? Dan yang lebih penting lagi, gimana kita ubah keyakinan itu jadi tindakan belas kasihan nyata?